Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Kasih-Mu Tuhan tercurah
bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk pagi yang baru, untuk hari yang baru. Kami terima berkat-Mu, kami terima anugerah-Mu yang baru dalam hidup kami. Sebentar kami akan dengar firman-Mu, biarlah Engkau yang berbicara dan kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan kita akan membahas tentang sesuatu yang pasti sering sekali kita bahas ya saudara. Pasti sering sekali didorong untuk melakukan hal ini. Nah, sama-sama kita akan bahas sekali lagi. Tapi mungkin kita lihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda ya. Sama-sama kita mau buka di Lukas pasal yang ke-18. Lukas 18 mulai ayat yang pertama. Judul perikop dari pasal ini adalah perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya,
Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, dari perumpamaan yang Yesus katakan, di sini diumpamakan ada seorang hakim. Dia ini sebenarnya tahu bahwa ada seseorang yang harus ia bela. Seorang janda, sudah jelas. Biasanya seorang janda bukan seorang yang kaya raya, ya, karena pada zaman itu, ya mungkin zaman sekarang seorang perempuan bisa bekerja, bisa menghasilkan sesuatu yang besar, penghasilan yang besar. Tapi pada zaman itu kalau dikatakan seorang janda berarti seseorang yang tidak berdaya, ya. Pada saat itu wanita memang tidak bekerja, ya, dia hanya melayani suaminya. Karena dia sudah tidak punya suami, maka dia bisa dikatakan tidak punya power sebesar itu, ya, dia powerless. Tapi dia sedang mengalami sesuatu. Nah, dia hampir setiap hari dia minta tolong untuk dibela, ya, untuk menyelesaikan kasusnya oleh seorang hakim. Dan akhirnya hakim ini memutuskan untuk membenarkan dia, bukan karena hakim ini baik, bukan karena hakim ini merasa bahwa ya memang dia benar dan lain sebagainya, tapi karena bahasa Jawanya, ya, Grisian gitu ya. Hakim ini telinganya panas karena setiap kali janda ini dia selalu ayo tolong bela saya dan lain sebagainya. Terganggu hakim ini. Nah, kenapa kok di awal dikatakan bahwa Yesus menyatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, apa hubungannya, ya? Apa hubungannya dengan cerita hakim ini? Nah, Yesus tahu bahwa mungkin seringkali saat kita berdoa kita bisa lelah. Karena apa? Karena kita nggak mendapat jawaban. Karena kita merasa tidak dibela, ya. Karena kita merasa kita sudah berdoa lama sekali, mana jawabannya? Kok masalah saya tetap ada dan lain sebagainya. Yesus tahu. Sampai tahun 2024 ini, ya, firman-Nya tidak pernah gagal. Dia masih memahami kita, dia masih tahu apa yang kita pikirkan. Nah, kenapa Yesus bilang bahwa dia menyampaikan perumpamaan ini supaya kita tidak capek berdoa, tidak jemu-jemu. Kita nggak bosen-bosen berdoa. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan hakim yang lalim. Karena Tuhan itu bukan hakim yang jahat. Dia hakim yang baik. Nah, kita merasa seringkali bahwa Tuhan ini tidak segera menjawab doa kita mungkin karena kita kurang berdoa. Mungkin kita kurang berteriak-teriak. Mungkin kita ini kurang meraung-raung kepada Tuhan. Ternyata bukan itu jawabannya. Kita merasa bahwa ya kalau saya ini minta terus, kalau saya ini bersikukuh, saya mungkin berteriak-teriak, mungkin iman saya bisa menggerakkan hatinya Tuhan mungkin. Mungkin Tuhan diam saja karena saya kurang berusaha. Tuhan mengulur-ulur waktu karena mungkin saya ini kurang berdoa dan lain sebagainya. Nah, Tuhan mengatakan bahwa pada pasal ini Tuhan berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jawabannya tidak. Jawabannya di ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tuhan akan segera menjawab doa kita. Tuhan tidak pernah mengulur waktu seperti seorang hakim yang lalim. Jangan pernah kita merasa Tuhan ini mengulur-ulur waktu untuk menolong kita, untuk menjawab doa kita, padahal kita sudah berdoa. Tuhan katakan dia mendengar doa kita siang dan malam. Dan dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saya akan sampaikan sebuah ilustrasi, ya.
Saya sangat suka sekali pakai ilustrasi ini kemana-mana. Mungkin kalau kita sedang bahas tentang doa, saya pasti akan suka ilustrasi ini karena sangat membukakan pengetahuan kita, sangat membuka paradigma kita tentang doa, gitu ya. Seperti kita ibaratkan masalah kita tuh seperti sebuah tembok beton yang sangat tebal, gitu ya. Mungkin saudara ada yang mengalami masalah yang berat. Nah, setiap hari kita berdoa. Berdoa itu seperti apa? Kita sedang memukulkan sebuah palu, ya. Kita sedang memukulkan sebuah palu kepada tembok itu. Mungkin kita bawa palu yang kecil, kita baru mulai berdoa. Kita hantamkan ke tembok itu, nggak ada yang terjadi. Masih kokoh temboknya, masalahnya masih besar. Kita pukulkan sekali lagi, masih sama. Tidak ada yang terjadi. Kita masih menghadapi tembok yang sama. Nah, ada beberapa hal yang penting dalam ilustrasi ini yang perlu kita ingat. Yang pertama, palu yang kita bawa itu kecil. Masalah yang di depan kita, temboknya itu besar dan tebal. Saat kita mendisiplin diri kita untuk kita berdoa setiap waktu, sama saja kita sedang membangun sebuah alat atau kita katakan palu. Itu yang lebih besar, dan lebih besar lagi. Kita belajar berdoa, gak ada yang terjadi. Setiap kali kita berdoa, waktu demi waktu, hari demi hari, kekuatan iman kita bertambah. Tidak ada yang sia-sia. Tampaknya masalahnya masih ada, tetapi iman kita semakin besar. Akhirnya palu itu berubah menjadi apa? Menjadi palu yang lebih besar, yang lebih kokoh, yang lebih kuat. Kita hantamkan ke tembok itu. Kayaknya gak ada sesuatu yang terjadi. Tetapi di dalamnya ada retakan-retakan kecil. Yang mungkin gak bisa kita lihat. Nah, sama. Seringkali ayat ini berkata bahwa kok berseru siang malam kok gak dijawab ya sama Tuhan. Jawabannya Tuhan sendiri berkata, enggak. Tuhan tidak pernah mengulur waktu. Tapi dia sedang bekerja sama dengan kita. Untuk menghadapi apapun yang sekarang ada di depan kita. Nah, saat ini Tuhan berkata dalam ayat yang pertama sudah jelas. Tuhan menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dengan tidak bosan-bosannya. Karena apa? Bukan Tuhan ingin melihat kita ini perjuangan kita berdoa, tidak. Tetapi begitu kita berdoa, kita beriman kepada Tuhan, sesuatu sedang terjadi yang mungkin gak bisa kita lihat. Tapi sesuatu yang baik sedang terjadi. Nah, saat ini kita mau pilih yang mana? Kita menyerah kepada keadaan, kita gak lagi mau berdoa, kita bilang sudahlah, cukup. Saya sudah berdoa cukup lama, gak ada yang terjadi. Yang kita lihat mungkin gak ada yang terjadi. Tetapi efek, dampak dari doa kita, itu sangat ada dampaknya, sangat berdampak. Yang mungkin karena kita capek, karena kita lelah, kita gak bisa lihat. Nah, seperti dituliskan di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, mulai ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jelas sekali. Dalam menghadapi masalah hidup kita ini, apa yang harus kita lakukan? Bersukacita, nomor 1. Gak masuk akal memang. Kalau masuk akal bukan firman Tuhan. Kalau masuk akal itu mungkin tutorial kehidupan manusia gitu ya. Firman Tuhan memang kadang gak masuk akal. Tetapi ini firman Tuhan dan kebenaran. Dalam menghadapi apapun dalam hidup kita, bersukacita nomor 1. Bersukacita bukan karena keadaan kita. Kita bersukacita karena Tuhan. Tetaplah berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Jangan padamkan roh.
tetap bangun hubungan dengan Roh Kudus. Ya, supaya dia tetap ada dalam hidup kita. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Mungkin ada hamba Tuhan yang menyampaikan janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan baik dalam hidupmu, Tuhan mau melakukan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Apa ngomong aja. Belum tentu benar itu, kita remehkan. Padahal itu firman Tuhan. Kita amini, kita imani. Juga firman Tuhan berkata, kita menguji segala sesuatu, kita memegang segala yang baik, kita menjauhkan diri dari segala yang jahat. Nah, pagi hari ini kita diingatkan, Yesus sendiri mengatakan, jangan jemu-jemu berdoa, terus berdoa. Tidak ada yang sia-sia. Malahan kita mendapat sesuatu yang baik, iman kita semakin bertumbuh. Kalau iman kita sudah bertumbuh, ya kita sudah kuat, iman kita dalam Tuhan, kita nggak hanya bisa menolong diri kita sendiri, kita bisa menolong orang lain, menguatkan orang lain. Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pagi hari ini, mari kita putuskan untuk kita balik lagi, beriman lagi kepada Tuhan, berdoa lagi kepada Tuhan. Disitulah jawaban kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pagi hari ini Engkau mengingatkan kami sekali lagi. Engkau mengajak kami sekali lagi untuk beriman kepada Engkau, untuk berkomunikasi dengan Engkau. Kami terima panggilan-Mu Tuhan. Kami mau senantiasa taat. Kami mau senantiasa gigih saat kami berdoa kepadamu. Sehingga kami boleh melihat bahwa saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau baik, Engkau masih mau mengingatkan kami untuk selalu kembali kepadamu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.